Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu bapak. Perkenalkan nama saya Rizky Saputra. Saya adalah sales marketing Melia. Di sini produk kami Melia Biang Spray. Apa itu propolis? Propolis Melia adalah produk suplemen komersil berupa getah alami yang dihasilkan oleh lebah madu ketika membuat sarang. Tekstur propolis lengket berwarna coklat kehijauan. Getah tersebut terbuat dari campuran beberapa beeswax, lilin atau lilin lebah, dan beberapa kandungan lainnya. Para peneliti telah menemukan ada kurang lebih 3.300 jenis senyawa aktif yang terkandung dalam propolis lebah, di antara lain resin, balsam, minyak aromatik, serbuk, dan bahan organik lainnya. Nah, selain dari itu ada juga kandungan flavonoid atau senyawa yang proporsinya paling banyak terkandung dalam propolis menurut Journal of Food Science. Flavonoid dalam propolis termasuk dalam antioksidan penangkal efek radikal bebas yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubuh. Selain itu, propolis juga umum digunakan masyarakat Indonesia untuk mengobati berbagai infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan protozoa, misalnya TBC, ISPA, infeksi bakteri, protozoa, serta HIV atau HINI, flu babi, flu biasa, herpes, dental, infeksi virus. Nah, propolis Melia juga digunakan untuk membantu pengobatan piknis serta kanker hidung atau tenggorokan. Dalam beberapa kasus, propolis juga digunakan sebagai bahan produk kecantikan atau kosmetik. Nah, di sini ada beberapa jenis produk Melia Biang. Di sini ada paket 7 botol ukuran 6 ml dengan harga 650.000, dan paket ukuran dan Melia Biang ukuran 30 ml harga 275.000. Kenapa dia lebih murah? Karena dia belum mempunyai paket, dia hanya dijual hanya satu. Dan yang terakhir paket 3 botol ukuran 55 ml dengan harga 1.100.000. Bagaimana cara menggunakan propolis? Nah, propolis dapat digunakan sebagai obat tropikal atau obat oles untuk membersihkan luka, pembegakan, dan luka bakar ringan. Kalau misalnya kita luka, kita tinggal oles, misalnya luka di sini, dioles aja. Dan selain digunakan untuk sebagai salep, obat propolis juga digunakan untuk sebagai obat kumur untuk mengobati luka dan peradangan mulut yang menyakitkan seperti sariawan, untuk membantu meningkatkan penyembuhan setelah operasi mulut. Kalau misalnya kita kena sariawan, itu kita tinggal teteskan saja atau semprot, 1 kali semprot ke dalam gelas yang sudah berisi air, terus dikumur-kumur, udah itu dikeluarkan. Nah, bagaimana cara penyimpanan obat? Di sini kami menjelaskan untuk penyimpanan obat ini paling baik disimpan pada suhu ruangan, jauhkan dari cahaya langsung atau cahaya matahari, tempat yang lembab, jangan disimpan di kamar mandi, jangan dibekukan. Merek dari obat ini mungkin memiliki aturan penyimpanan yang berbeda. Jika Anda sudah tidak
menggunakan obat desain lagi atau jika obat telah kadaluarsa, segera buang obat ini sesuai tata cara membuang obat. Salah satunya, jangan mencampurkan obat ini dengan sampah rumah tangga. Jangan pula membuang obat ini di saluran pembuangan air seperti toilet. Dan di sini kita menjelaskan beberapa dosis propolis meli yang biasa digunakan. Dosis propolis yang terkandung pada beberapa faktor seperti usia pengguna, kesehatan, dan beberapa kondisi kesehatan lainnya. Pada saat ini tidak ada informasi ilmiah yang cukup untuk menentukan kisaran dosis yang tepat untuk propolis. Ingatlah bahwa produk alami tidak selalu aman dan dosisnya penting. Pastikan untuk mengikuti petunjuk secara tepat pada label produk dan konsultasikan dengan apoteker, dokter atau herbalis kesehatan lainnya sebelum menggunakan obat ini. Efek samping propolis melia yang mungkin terjadi. Sejauh ini belum ada penelitian medis yang cukup untuk menyimpulkan keamanan propolis. Secara umum tergolong sebagai produk herbal yang berisiko rendah tiap bulan, tapi bukan berarti tidak menimbulkan efek samping sama sekali. Berarti sini ada efek sampingnya juga. Propolis melia kemungkinan aman bila dioleskan ke kulit dengan tidak berlebihan. Namun, jika Anda memiliki alergi terhadap lebah, serbuk sari atau produk lebah lainnya seperti madu atau besewa, kemungkinan pengguna propolis juga akan menyebabkan reaksi alergi. Jadi untuk alergi pada lebah atau jenis-jenis produk dari lebah bakal menyebabkan alergi juga. Nah, jika terjadi, segera cari bantuan medis jika muncul reaksi alergi parah akibat konsumsi lisin seperti ruam kulit, kesulitan bernapas, pembengkakan di wajah, lidah, bibir, atau tenggorokan. Efek samping reaksi alergi ini semuanya terjadi apabila tergolong orang yang bekerja dekat dengan lebah, seperti peternak lebah, atau menggunakan herbal ini dalam jangka waktu yang lama. Tidak semua orang mengalami efek samping propolis. Mungkin ada beberapa efek samping yang tidak disebutkan dari atas. Bila Anda memiliki kekhawatiran mengenai efek samping tertentu, konsultasikanlah pada dokter atau apoteker Anda. Nah, apa yang harus diketahui sebelum pakai propolis? Di sini kita menjelaskan pada saat memutuskan untuk menggunakan obat, risiko dan manfaat dari obat harus dipertimbangkan. Ini adalah keputusan bersama dari Anda dan dokter Anda. Untuk obat ini, hal-hal berikut harus dipertimbangkan. Di sini ada alergi. Beritahu kepada dokter apabila Anda pernah mengalami reaksi tidak biasa atau reaksi alergi terhadap obat ini atau obat lain. Beritahu penyedia layanan kesehatan. Anda apabila Anda memiliki alergi lain seperti alergi makanan, pewarna makanan, pengawet atau hewan. Untuk produk non-resep, baca komposisi pada label atau kemasan dengan baik. Jadi harus membaca sebelum kita membeli. Untuk lansia, penelitian yang telah dilakukan hingga hari ini belum ada menunjukkan masalah spesifik yang membatasi kegunaan propolis pada lansia. Jadi untuk lansia tidak ada sampingnya. Untuk penderita asma, beberapa ahli percaya bahan kimia tertentu dalam propolis dapat memperburuk asma. Hindari menggunakan propolis jika Anda
menderita asma. Nah, untuk asma, penyakit orang yang terkena penyakit asma tidak dianjurkan untuk menggunakan propolis. Nah, apakah propolis itu aman untuk ibu hamil? Nah, tidak ada penelitian yang menandai mengenai resiko pengguna propolis pada ibu hamil atau menyusui. Selalu konsultasikan kepada dokter Anda untuk mempertimbangkan potensi, manfaat, dan risiko sebelum menggunakan obat ini. Untuk anak-anak, penelitian yang telah dilakukan hingga hari ini belum menunjukkan masalah spesifik yang membatasi kegunaan propolis pada anak-anak. Meskipun demikian, jangan berikan produk non-resep pada anak-anak di bawah 2 tahun, kecuali apabila dianjurkan oleh dokter. Nah, jadi kalau untuk anak di bawah 2 tahun itu mengikuti sesuai anjuran dokter. Nah, interaksi. Di sini kita menjelaskan kondisi apa yang dapat berinteraksi dengan obat ini. Di sini kita simpan daftar semua produk yang Anda gunakan, termasuk obat-obat resep atau non-resep dan produk herbal, dan berkonsultasikan pada dokter atau apoteker. Jangan memulai, memberhentikan, atau mengganti dosis obat apapun tanpa persetujuan dari dokter. Umumnya penggunaan propolis dapat berinteraksi dengan obat lain yang Anda konsumsi, yang dapat mengubah cara kerja obat atau meningkatkan risiko. Efek samping serius selalu tanya, konsultasikan pada dokter sebelum menggunakan obat-obat resep atau non resep. Nah, makanan dan minuman apa yang dapat berinteraksi dengan obat ini atau propolis? Obat-obat tertentu tidak boleh digunakan pada saat makan tertentu, karena interaksi obat dengan makanan dapat terjadi. Jadi jadi tidak boleh saat makan untuk minum obat itu. Merokok, tembakau, atau mengkonsumsi alkohol dengan obat-obatan tertentu juga dapat menyebabkan interaksi terjadi. Orang yang sering mabuk, rokok, ini juga masuk. Didiskusikan pengguna obat Anda dengan makanan, alkohol, atau tembakau dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Selalu konsultasikan kepada dokter atau apoteker. Hindari memakan jeruk buah merah, grapefruit, atau meminum jus jeruk buah merah saat menggunakan obat kecuali diizinkan dokter. Jeruk buah merah dan obat-obatan dapat meningkatkan risiko terjadinya interaksi. Selalu konsultasikan kepada dokter jika ingin membeli obat-obat tertentu secara online. Bukan hanya propolis, tapi obat-obat lainnya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu berminat untuk membeli propolis dari kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.